Hai, selamat datang di RDSD Channel. Dia adalah seorang wanita bertubuh besar yang lahir pada tahun 1981. Badannya bongsor namun kaku dan sedikit antisosial. Namanya adalah Janelle Potter. Sejak dia masih usia belasan tahun, dikatakan sudah menderita diabetes tipe 1. Bahkan pernah seluruh tubuhnya dikatakan seperti lumpuh. Beberapa kali mengalami epilepsi, jadi memang gampang sakit. Sang ibu yang bernama Barbara Potter juga pernah cukup lama bekerja sebagai administrasi di perusahaan HP. Sementara sang ayah bernama Martin Potter, orang-orang biasanya manggil dia dengan sebutan Buddy. Jadi kita panggil saja dia dengan Buddy juga. Nah, si Buddy ini dulu seorang tentara militer Amerika yang bertugas di Vietnam. Sekembalinya dari tugas di Vietnam, kemudian Buddy sempat beberapa tahun bertugas sebagai agen rahasia CIA dan kemudian pensiun. Setelah pensiun ini, kemudian pindahlah keluarga Potter ke sebuah kota di pinggiran kota Tennessee pada tahun 2005. Nama kotanya Mountain City, Amerika. Karena di situ udaranya masih segar dan masih banyak sawah dan mungkin menjadi wilayah yang menyenangkan bagi para pensiunan. Sebenarnya si Janelle ini punya adik perempuan yang bernama Christy Graver. Namun si Christy ini tidak ikut pindah ke Mountain City karena kegiatannya memang banyak dilakukan di kota. Akhirnya di Mountain City mereka cuma tinggal bertiga aja, yaitu Janelle dan juga kedua orang tuanya. Si Janelle ini agak antisosial, orangnya sangat kaku, dan sejak lulus SMA dulu dia kebanyakan kegiatannya ya di rumah aja. Dunianya adalah internetan, bermain di dunia maya, atau sekedar bantu-bantu ibunya di rumah. Karena kesehatannya ini, si Janelle juga tidak bekerja. Bahkan katanya dia nggak bisa nyetir mobil. Kehidupan si Janelle ini seputar dunia maya, khususnya di Facebook. Namun, kedua orang tuanya dikatakan selalu memonitor segala pergerakannya di Facebook. Dan betul saja, Janelle sadar bahwa dia selalu diawasi dalam berfacebook. Sampai akhirnya, ia pun kenal dengan seseorang administrasi yang bekerja di apotek enggak jauh dari rumahnya. Karena keseringan beli obat diabetes ya. Jadi dia kenalan dengan Tracy Greenwell yang kerja di apotek. Mereka lalu berteman juga di Facebook dan sering ngobrol di apotek. Nah, si Tracy ini kemudian ngejodohin Janelle sama adik Tracy yang bernama Billy Penney. Setelah dikenal, sepertinya Janelle suka sama Billy. Namun kelihatannya si Billy biasa aja dan menganggapnya dia sebagai teman saja. Tapi tetap saja Billy senang berteman dengan si Janelle. Karena setahu Janelle, si Billy ini kan jomblo. Sepertinya diam-diam Janelle suka menggoda Billy. Sampai akhirnya Billy ngaku udah punya cewek dan berniat menikahi cewek tersebut. Nama ceweknya si Billy adalah Billie Jean. Janelle bahkan bilang ke Billy, "Oh, nggak apa-apa kok, santai aja, kita tetap berteman ya." Sedikit jealous mungkin si Janelle, tapi hatinya mungkin hancur berkeping-keping. Bahkan katanya si Janelle ini nge-add akunnya si Billie Jean. Mereka kemudian jadi berteman di Facebook juga. Sampai suatu ketika Billy dan Billie Jean pun menikah dan Janelle juga diundang. Bahkan beberapa kali mereka ngumpul-ngumpul dan sepertinya si Janelle ini malah tetap genit ke Billy. Suka ke lautan di badannya Billy dan cubit-cubit Billy. Kalau menurut si kakaknya Billy, justru Billy dan Billie Jean kasihan melihat Janelle yang jomblo, kesepian, dan masih pengen ngejar-ngejar si Billy. Tapi mungkin si Janelle banyak halunya dan merasa kecantikannya akan membuat Billy jatuh cinta sama dia. Dan Billie Jean cemburu. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 2011, Billy dan Billie Jean pun dikaruniai seorang anak. Kemudian si Billy katanya mencomblangi Janelle dengan sepupunya Billy. Nama sepupunya tersebut adalah Jamie Chan. Nah, si Jamie ini sebenarnya duda dan usianya udah di atas 40 tahun. Ia bekerja pada suatu perusahaan perbaikan komputer. Namun sepertinya kedua orang tuanya Janelle enggak begitu suka sama si Jamie. Orang tua Janelle berharap mereka cuma temenan aja dan jangan sampai pacaran.
Padahal diketahui bahwa Jamie ini cinta mati banget sama si Janelle dan mereka beberapa kali bertemu secara sembunyi-sembunyi. Pada akhir tahun 2011, dikatakan ada sebuah akun yang sering mengancam dan juga menghina si Janelle di Facebook. Jadi kayak akun bodong gitu ya, dimana akun ini bernama Anonymous yang kalau dibahasa Indonesiakan itu berarti tanpa nama, dan akun itu juga nggak punya foto profil. Kata-katanya cukup kasar. Dia nulis di wall Facebooknya si Janelle segala macam hinaan fisik, dan bahkan ibunya si Janelle, kebetulan ibunya juga punya akun Facebook, sampai minta tolong kepada si Anonymous ini supaya berhenti untuk menghina Janelle dan menjauhinya. Tapi kelihatannya tetap aja dihina. Terus kalau feelingnya si Janelle saat itu, kemungkinan yang melakukannya adalah Billie Jean, yaitu istrinya si Billy, yang dikatakan mungkin dia pernah cemburu sama si Janelle. Bahkan beberapa hari kemudian dikatakan pada suatu pagi rumah si Janelle ini dilempari batu sama seseorang yang tidak dikenal. Waktu itu kejadiannya Janelle katanya pas lagi sarapan dan kedua orang tuanya masih tidur. Akhirnya mereka melihat batu itu yang katanya ada nama Billy Payne di atasnya. Akhirnya sang ayah Bagi menelpon polisi dan melaporkan hal pelemparan batu tersebut, serta beberapa penghinaan dan juga ancaman yang diterima Janelle di Facebooknya. Kalau menurut Janelle, yang melempar batu juga Billie Jean, dan kesannya mau memfitnah suaminya sendiri yaitu Billy Payne. Bahkan katanya saat diwawancarai pihak kepolisian, Janelle bilang yakin itu perbuatan Billie Jean karena si Billy ini cemburu melihat kecantikan si Janelle yang sangat paripurna. Sebenarnya waktu itu polisi belum bisa menangkap Billy maupun Billie Jean, karena di batu itu yang ada malahan sidik jari pihak kepolisian dan sidik jari Janelle yang memang selalu megangin batu itu. Jadi tidak ada sidik jarinya Billy dan tidak ada saksi juga yang melihat mereka berada di lokasi saat kejadian. Beberapa hari kemudian, sang ayah mendapatkan email dari seseorang yang bernama Chris, dan ada juga foto profil di email tersebut mengatakan dia adalah seorang agen rahasia CIA yang sudah puluhan tahun bekerja untuk negara. Isi emailnya cukup panjang, tapi intinya si Chris ini mengatakan kepada Buddy bahwa Billy Payne dan juga Billie Jean sebenarnya menjadi target penangkapan karena telah berlaku kejam terhadap seorang wanita. Jadi Billy dan Billie Jean ini katanya pernah membuli seorang wanita di internet, hingga akhirnya si wanita itu melompat dari sebuah gedung lalu meninggal dunia. Nah, hal ini juga akan dilakukan Billy dan Billie Jean terhadap Janelle, kata si Chris dari CIA ini. Kemungkinan mereka ngebully dong dan juga menghina Janelle di Facebook supaya si Janelle ini stres dan menghilangkan nyawanya sendiri. Harus hati-hati karena katanya Janelle adalah korban mereka selanjutnya. Sang ibu Barbara katanya sempat juga saling email sama si Chris ini, meminta pendapatnya tentang solusinya gimana. Apa buktinya Anonymous di Facebook yang sering menghina Janelle itu adalah Billy Payne. Selama seminggu katanya saling email sama si Chris dari CIA ini kepada Barbara dan juga Buddy, sampai suatu malam dikatakan Janelle ini curhat kepada mamanya bahwa dia sedih di unfriend sama si Billy Payne dan juga Billie Jean. Jadi Billy dan istrinya katanya menghapus channel dari daftar pertemanannya di Facebook. Hal ini diketahui sama Buddy, yang waktu itu cukup emosi dan merasa mungkin benar. Ini yang dikatakan agensi CIA tersebut, bahwa Billy dan istrinya berusaha bikin Janelle sedih dan tersiksa dan juga putus asa perkara dia di unfriend dan sampai nangis-nangis. Sampai pada suatu malam pada tanggal 31 Januari 2012, pihak 911 menerima sebuah telepon dari seseorang yang menyatakan telah terjadi penembakan di rumah tetangga mereka. Polisi katanya langsung datang ke rumah yang dilaporkan warga, dan rumah itu adalah rumah si Billy Payne. Polisi menemukan Billy Payne meninggal dunia di ruang tamunya di atas genangan darahnya sendiri dengan luka tembak di bagian kepalanya. Kemudian polisi katanya pergi ke kamar dan memeriksa dan menemukan Billie Jean sang istri juga meninggal di atas genangan darahnya sendiri dengan luka tembak di kepalanya. Dan ada bayinya yang berusia 8 bulan di lengannya dalam keadaan menangis. Si bayi masih selamat.
Anehnya, rumah tersebut sangat bersih dari sidik jari maupun DNA orang lain. Pembunuhan yang sangat sempurna dan bersih. Kemungkinan dikerjakan oleh seseorang yang sangat ahli dan terjadi oleh agensi. Walaupun secara penglihatan kejahatan ini sempurna, TKP bersih dari DNA dan juga sidik jari pelaku, namun ternyata hal ini belum tentu terjadi di luar. Maksudnya, bisa saja darah atau sidik jari korban terbawa sama si pelaku. Karena beberapa hari setelahnya melakukan penyelidikan, polisi menangkap Jamie sang kekasih gelap Janelle karena di mobil dan juga beberapa pakaian yang ditemukan ada bekas darah Billy Payne. Jamie ternyata juga memiliki beberapa senjata api, walaupun setelah diselidiki tidak ada satupun yang cocok dengan peluru pada luka Billy dan juga istrinya. Namun, bukan detektif namanya jika enggak bisa bikin penjahat buka mulut. Ya, walaupun awalnya si Jamie ini mengaku enggak tahu apa-apa, akhirnya si Jamie ngaku juga bahwa ini semua adalah perbuatan dari ayahnya Janelle, yaitu si Buddy. Dan Jamie hanyalah membantu menyediakan senjata dan menyetir mobil untuk mengantarkan Buddy ke rumah Billy pada malam itu. Tapi yang Jamie heran adalah seharusnya pembunuhan terhadap Billy dan istrinya sudah menjadi agenda kepolisian juga. Jamie mendapat info dari Buddy bahwa mereka membunuh Billy dan istrinya karena ini merupakan target CIA dan juga kepolisian. Karena menurut email yang Chris berikan adalah Billy dan istrinya punya catatan kejahatan pembulian internet. Jadi mau dibunuh sama CIA dan polisi. Mereka berdua bahkan saat diwawancarai juga begitu. Ini adalah katanya instruksi yang sesuai dengan hasil investigasi bahwa Billy dan istrinya termasuk target polisi untuk dilenyapkan karena berbagai kejahatan menghina dan membuli wanita-wanita di internet, termasuk menghina Janelle, putri si Buddy. Polisi langsung kaget, nggak percaya sama omongan Buddy, dan akhirnya dilakukan penggerebekan di rumahnya Buddy dan mendapatkan senjata yang digunakan untuk menghilangkan nyawa Billy dan istrinya. Hingga pada akhirnya pada Oktober 2013, Buddy pun diadili dan dituntut penjara seumur hidup atas pembunuhan ganda dan tanpa boleh bebas dengan jaminan. Sementara Jamie yang mengaku nggak tahu apa-apa tetap mendapatkan hukuman penjara 25 tahun sebagai pihak yang membantu dalam persiapan pembunuhan. Apakah kasusnya berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Ternyata akhirnya polisi menelusuri akun Facebook anonimus yang telah melakukan penghinaan terhadap Janelle. Nah, siapa pelakunya? Benar sekali, si Janelle sendiri yang melakukannya untuk memfitnah Billie Jean. Dan seorang saksi akhirnya mengaku melihat Janelle sendiri yang melempari rumahnya dengan batu pada pagi itu. Batu ada nama Billy di atasnya. Kemudian katanya polisi menangkap Janelle untuk dimintai keterangan lebih lanjut karena sepertinya ini bisa merujuk kepada siapa sebenarnya Chris dari CIA yang menyuruh Buddy dan juga Jamie untuk membunuh Billy dan istrinya Billie Jean. Namanya juga zaman, sekarang kan udah sangat canggih. Itu email sangat mudah dilacak, berasal dari mana dan bahkan alamat IP emailnya pun ternyata bisa langsung didapat sama pihak kepolisian. Janelle berpura-pura menjadi agen rahasia Chris dari CIA, mengarang segala macam cerita yang ujung-ujungnya dia berharap bahwa sang ayah mau menghabisi nyawa Billy dan juga Billie Jean. Sementara sang ibu Barbara sebenarnya udah tahu sejak awal bahwa sang putri Janelle adalah dalang dari segalanya. Sang ibu juga akhirnya membujuk sang ayah untuk melenyapkan nyawanya si Billy dan istrinya. Sampai akhirnya pada bulan Mei 2015, Janelle dan sang ibu Barbara diadili dengan tuntutan menjadi dalang inti dari segala kejahatan dalam kasus ini. Mereka berdua dituntut hukuman penjara seumur hidup tanpa boleh bebas bersyarat, dan motif satu-satunya dari Janelle adalah dia mencintai Billy Payne dan cemburu terhadap Billie Jean, sementara motif dari ibunya, Barbara, adalah karena dia sayang sama putrinya dan ingin melenyapkan Billy dan istrinya karena menolak cinta Janelle. Bahkan seorang pria yang fotonya dipakai Janelle untuk profile email Chris, si agensi tersebut, hadir dalam persidangan. Ternyata dia itu teman SMA-nya Janelle dan fotonya diambil dari Facebook, namanya juga kebetulan sama Chris, tapi dia bukan agensi CIA. Bagaimana menurut kamu? Siapa yang paling bersalah dalam kasus ini? Sang ayah yang main tembak aja, si Janelle yang kebanyakan halus sok cantik tapi kecewa karena cintanya ditolak, atau sang ibu yang melindungi putrinya?
komen di bawah pendapat kamu ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. So, tetaplah berbuat baik dan berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye!